Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua ya dimanapun Anda berada. Oke, hari ini adalah live pertama bagi saya ya di YouTube, nyapa teman-teman subscriber. Semoga kedepannya bisa lebih baik dan ya tentunya bermanfaat ya buat teman-teman semua dalam memberikan prediksi ataupun analisa khususnya di market. Oke, yang pertama saya say hello dulu ya buat teman-teman semua. Thank you yang sudah hadir. Ada Sis Grace, ada Bang Benzumi, kemudian Brother Kevas, Sis Laina, ya Brother Peps. Oke, thank you yang sudah hadir dan yang lainnya. Untuk analisa di sini ya, teman-teman boleh tanya apa aja marketnya, insya Allah saya akan bahas satu persatu. Yang pertama di sini saya akan menyampaikan untuk pergerakan XAU USD ya, sekali lagi, dimana kalau kita lihat pergerakan XAU USD ini kondisinya ya atau kedepannya terlihat bearish untuk koreksi karena posisinya sudah berhasil breakout area key support ya di area sini yaitu di 1896.48 dan tentunya ini adalah area saat ini menjadi support become resistant ya. Dan menurut saya untuk pergerakan minggu depan kecenderungannya akan lebih kuat turun ya, dengan yang sudah saya sampaikan juga di analisa tadi pagi ya, di mana area yang sudah kita akan tunggu itu di kisaran 23,6% di 1884.62. Artinya di sini akan mencari titik lower high ya. Mencari titik lower high karena kalau kita lihat sebelumnya di sini ada drop, base, drop ya, besar kemungkinan akan membentuk sebuah area base. Karena di time frame 4 jam ini kalau kita perhatikan terakhir ada pembentukan long legs doji ya, ada pembentukan long legs doji dan kemudian tinggal satu konfirmasi aja sih menurut saya untuk hari Senin besok. Kalau di sini ditutup di candle bullish impulsif ya atau candle naik, maka memberikan konfirmasi akan terjadi pullback atau retest ya, minimal mendekati wilayah area 1884.42. Dan jika mana kalau nanti area ini terjadi breakout ya tentunya akan mendekati wilayah target weekly-nya di 1898.95 ya, atau area resisten 1896 sampai 1900. Ini dari pergerakan XAU USD ya. Oke. Thank you buat Brother Khairul ya yang sudah datang. Kemudian Sis Yuli, Brother Adi. Selamat malam brother, selamat malam. Oke, kemudian untuk market Euro USD ya. Kalau dari Euro USD pastinya kalau indeks dolarnya terjadi kenaikan ya yang cukup signifikan. Nah, posisinya seperti ini. Tadi juga sudah saya sampaikan di analisa tadi pagi kalau teman-teman sudah nonton, dimana kalau kita perhatikan indeks dolar ini terjadi perubahan tren ya, yang sebelumnya sudah betul-betul tren turun atau bearish, tapi tentunya ini sudah break di area key support, menandakan akan terjadi kenaikan ya atau bullish untuk koreksi. Ini udah ada posisi bullish untuk koreksi, tapi kalau kita perhatikan tadi sudah saya sampaikan juga ya di sini di mana body candle-nya ini semakin mengecil, semakin ke atas, semakin mengecil, ada posisi impulsif bullish, tapi bodinya semakin mengecil. Itu tandanya meskipun buyer memiliki momentum yang sangat kuat ya, tapi volume yang terjadi di sini itu sudah mulai kelelahan ya dalam pergerakan naiknya. Artinya akan terjadi koreksi kembali, tapi dengan posisi di area key supportnya yang telah terjadi breakout sebelumnya di wilayah key resistennya di sini saat ini menjadi key support yaitu di 102.607. Nanti kalau kita lihat area ini gagal di breakout ketika ada bullish engulfing, hati-hati, diprediksikan indeks dolar akan terjadi penguatan kembali untuk hari Senin besok.
Ya pastinya akan mempengaruhi di market lawan dari indeks dolar ya, yaitu XAUUSD, Euro USD, kemudian GBP, AUD ya, ataupun market yang lain. Itu kondisinya ya kalau kita perhatikan. Kemudian kalau dari Euro USD, hal yang sama sih. Kalau Euro USD memang kecenderungannya saat ini ada perubahan ya, penurunan. Ada 3 inset down tentunya dari impulsif bullish, kemudian di sini ada inset bar, kemudian ada impulsif bearish berikutnya, dan posisinya sudah break di bawah area open daripada impulsif bullish sebelumnya, dan terjadi penurunan saat ini, break di bawah area support ya, yang menjadikan titik pemantauan kita untuk minggu depan. Apakah akan terjadi koreksi dan berlanjut turun dengan target area golden level, yaitu di 50% sampai dengan 61,8%, yaitu di kisaran 1.07573 sampai dengan 1.06923. Ini kalau kita lihat di time frame 1 jam, hal yang sama ya, terlihat seller sudah mulai kelelahan ya, dalam arti akan ada sedikit perubahan, tapi terlihat sih minimal mendekati wilayah support dulu ya, yaitu di kisaran 1.07660, baru dia akan bergerak naik ya, membentuk swing lower high ya, lower high, baru dia akan melanjutkan penurunannya menuju area berapa ini, golden level ya, area golden level di 50% sampai dengan 61,8%. Ya ini ya dari Euro USD. Dan GBP USD ini juga hal yang sama ya. Kalau kita lihat di time frame daily, nah ini melanjutkan penurunannya, tentunya minggu depan kuat menguji wilayah area low monthly sebelumnya, yaitu di 1.19.917 area low monthly sebelumnya di sini. Dan menurut saya sih harapan saya bisa membentuk sebuah area koreksi dulu ya, minimal mendekati area 50% di 1.21.525, karena ada banyak posisi yang tentunya, nah ini juga hal yang sama. Sebentar saya kasih tahu di sini. Nah, body candle-nya nih ya, body candle-nya juga ini impulsif, tapi semakin mengecil. Tinggal teman-teman kalau transaksi di GBP USD, saran saya kalau mau counter trend ya, tunggu betul-betul perubahan daripada body candle-nya ya. Kalau di sini nanti membentuk sebuah pembentukan bullish engulfing ataupun bullish pin bar ya, atau 3 inset up ataupun 3 kali candle hijau, itu artinya akan ada dorongan perubahan ya, atau pergerakan yang dimana terjadi koreksi atau retest minimal menuju area 50% atau golden level, yaitu di 1.21.525 sampai dengan 1.21.758. Tentunya jangan keburu-buru entry posisi sell ataupun buy sebelum ada konfirmasi jelas perubahan daripada penurunan ini, untuk teman-teman ambil target counter trendnya ya. Tapi kalau mau follow trend ini, pergerakannya tentunya masih kecenderungannya kuat turun, tinggal tunggu area golden level. Menurut saya seperti itu gambarannya untuk market GBP USD. Teman-teman kalau dia mau tanya di market apa aja, silakan ya, boleh yang mau tanya. Oke, di sini ada yang mau tanya ya, di Baskara perubahan tren atau perubahan bearish untuk koreksi sih tentunya, brother. Bearish untuk koreksi ya, menurut saya seperti itu. Karena kalau trennya sih, kalau market XAUUSD ya, kalau XAUUSD kecenderungannya memang masih dalam prediksinya sih masih bullish gitu. Cuman
ada kondisi yang dimana faktor news yang hari Jumat kemarin memang terlihat sangat bagus hasilnya dan memperkuat indeks dolar, tapi tentunya ini sih masih sifatnya koreksi, bearish untuk koreksi. Ada area yang memang perlu kita pantau, yaitu area ini adalah area rally base rally ya, yang perlu kita perhatikan khususnya di minggu depan, yaitu di kisaran 1825 poin sekian sampai dengan 1829 poin sekian. Hal itu yang perlu kita perhatikan untuk pergerakan di minggu depan. Sebentar ya. Oke, bentar ya. Ada perlu tadi, bentar saya tinggal, mohon maaf. Kalau USD Jepang Yen, teman-teman kalau mau request analisa market lain silahkan chat aja, nggak apa-apa. Kalau dari USD Jepang Yen, posisinya masih sama ya. Terjadi penguatan juga, hal yang sama, karena indeks dolar menguat, otomatis di market USD Jepang Yen pasti akan terjadi kenaikan berlanjut. Dan kalau kita perhatikan posisinya di sini ada impulsif dan body candle-nya juga semakin ke atas semakin mengecil, artinya pasti ada akan koreksi. Intinya kalau kita melihat dari pergerakan bullish seperti hari Jumat, Kamis dan Jumat kemarin ya, dengan posisi pergerakan yang seperti ini, tentunya kita tinggal memanfaatkan ketika terjadi koreksi. Dan konfirmasi yang perlu diperhatikan itu candlestick pattern-nya ya. Candlestick pattern-nya membentuk impulsif bullish engulfing ataupun bullish pin bar atau 3-in setup ataupun candle-candle yang lain memang menunjukkan potensi kenaikan berlanjut seperti itu. Oke, saya menyapa dulu ya buat teman-teman semua. Adi Baskara tadi udah aku jawab ya, bearish untuk koreksi ya brother. Kemudian Aksa Channel malam, terima kasih udah hadir. Mbak Jenggot hadir mas, thank you brother. Brother Rudi Sanjaya malam brother, telah dikit, it's okay, thank you. Mudah-mudahan bulan depan ada live trading saat NFP, insya Allah ya, insya Allah. Nasdaq om gimana potensinya? Nasdaq sebentar ya. Nasdaq 100 kita cek dulu. Kalau dari pergerakan di Nasdaq sebentar. Kalau sebenarnya kalau Nasdaq sini pergerakannya bullish ya. Kalau Nasdaq jujur kata masih menguat, pergerakannya dia sudah break di atas 61,8% untuk weekly-nya. Tentunya untuk minggu depan masih sama ya, masih bullish. Tinggal kita cari informasi yang kuat aja. Ini juga sudah saya sampaikan di minggu kemarin, posisinya masih terjadi penguatan.
Coba kita rapikan dulu ya sebentar. Nasdaq 100. Oke. Range-nya ini. Nah, ini kan membentuk posisi konsolidasi ya atau correction, dimana kalau kita perhatikan di sini, kalau saya lebih fokusnya mending cari posisi buy ya. Ini kan sebentar, terlihat sih membentuk sebuah channel ya. Ini membentuk sebuah channel ya seperti ini ya pergerakannya untuk Nasdaq. Nah, dan posisinya ini sudah berada di MA50, tapi tentunya kalau kita mau trading dengan kondisi pergerakan yang sifatnya correction seperti ini ya, ini akan melanjutkan koreksinya ya, Anda bisa lihat. Dan yang perlu nanti teman-teman yang transaksi di Nasdaq itu pantau wilayah high terakhir yang di sini menjadi titik resisten ya, area ini ya tentunya. Dan kalau kita cari yang lebih rendah nantinya ya, kita nggak apa-apa kita tarik Fibonacci seperti ini ya. Kita dapat area 50%. Tentunya kalau dia semakin bergerakannya semakin menurun ya, konsolidasinya seperti ini. Ya, siap-siap aja ketika mendekati area golden level. Kalau nanti area ini ada potensi terbentuknya candle ya, baik bullish engulfing, bullish pin bar, bisa buy area tersebut. Nah, ini area golden levelnya di kisaran 12.363 ya, poin 43 sampai dengan 12.236. Pantau wilayah tersebut untuk dijadikan entry posisi ya ketika ada pattern terbentuk baik bullish engulfing, bullish pin bar ya, area ini. Kalau dilihat dari batasannya sih ini ya. Nah, ini. Nah, nanti coba cek ya di minggu ini apakah area ini berhasil di breakout. Kalau area kisaran 61,8% ya di 12.492, kalau di breakout maka menuju area 50% sampai dengan area 61,8%. Ini Nasdaq 100 ya buat teman-teman yang transaksi di Nasdaq. XAU prediksi pullback atau lanjut turun untuk Senin. Tadi udah saya sampaikan ya, kalau XAU sih saya akan menunggu minimal pullback dulu ya. Minimal pullback. Kalau saya kejar sell kayaknya nggak bagus. Ya, kalau istilahnya kalau teman-teman di sini ngejar sell, hati-hati karena secara body candle-nya juga sudah mulai ada perubahan pattern ya. Perubahan candle. Tapi meskipun gitu, kalau kita lihat adapun dorongan ke bawah, saya lebih baik mencari titik ketika posisinya dia koreksi. Karena penurunan kemarin tuh sangat besar sekali ya, hampir $50 per troy ounce. Jadi kalau saya sikat sell langsung itu kurang bagus untuk kita tradingnya ya. Lebih baik nunggu posisi minimal bergerak koreksi seperti ini ya, baru sell dengan target penurunan yang cukup signifikan. Menurut saya sih seperti itu. Oke, Brother Adi, thank you. Thank you yang buat hadir semuanya. Denny Sartika, Euro Swiss franc Bang. Euro Swiss franc. Sebentar ya, Euro Swiss franc. Euro Swiss franc. Oke. Nih Euro Swiss franc, coba kita lihat dulu. Saya lihat di time frame weekly dulu ya. Kalau dari Euro Swiss franc trennya masih kecenderungan tren turun. Secara kasat mata teman-teman udah bisa lihat ya. Nah, ini posisi penurunannya ya. Ini adalah tren turun. Posisinya masih kecenderungannya adalah tren turun. Kemudian ini sifatnya kan dia koreksi ya, membentuk seperti racing wedge ya sebenarnya. Ini membentuk sebuah racing wedge. Ini di time frame
weekly ya, ini time frame weekly. Sebentar kita lihat dulu posisinya. Ini membentuk racing wedge seperti ini ya. Nah, membentuk seperti ini. Jadi tinggal tunggu breakout area aja, brother. Kalau kita lihat secara weekly terakhir membentuk long legs doji ya, membentuk long legs doji artinya area ini bergerak konsolidasi ya, bergerak konsolidasi, belum ada perubahan yang cukup signifikan untuk time frame weekly-nya ya, masih bergerak berkisaran. Dan kalau kita lihat secara time frame daily di sini, oke, sebentar, saya lihatnya membentuk symmetrical triangle sih ini ya. Posisinya Anda bisa lihat ini symmetrical triangle. Hati-hati ya, kalau symmetrical triangle ini pergerakannya tentunya bisa naik dan bisa turunnya itu tidak bisa diprediksi ya. Karena dia bisa breakout atas ataupun breakout bawah. Nah, seperti itu. Ini secara daily ya. Oke, ini secara daily. Jadi kalau kita perhatikan, bentar. Nah, dia bisa turun dulu ya, naik sampai posisinya ada konfirmasi breakout area trendline yang bawah ini nih. Nah, breakout seperti ini. Tapi secara keseluruhan untuk trennya masih kecenderungan tren turun untuk euro Swiss francs ya. Euro Swiss franc masih kecenderungan kuat turun. Coba dilihat di time frame daily kalau untuk hari Senin besok. Nah, ini udah ada konfirmasinya. Ini ada konfirmasi, brother. Oke. Nah, jelas ya konfirmasinya ya. Ada bearish pin bar, oke. Kemudian dilanjutkan oleh impulsive bearish. Tentunya ini sudah cukup ya, seperti bearish engulfing tentunya ya. Dan sebentar, ini saya hapus dulu satunya. Nah, seperti ini. Jadi menurut saya untuk hari Senin ini sebenarnya udah ada konfirmasi ya. Tinggal kita entry posisi sih dengan target minimal mendekati wilayah ini. Nah, trendline ini. Nah, seperti ini. Kalau di time frame 1 jam, sebentar. Tentunya targetnya sampai sini sih. Kalau di minggu ini ya. Ini ada titik support terakhir. Nah, di sini. Ini menjadikan titik support terakhir di kisaran berapa ini? Di kisaran 0.99347 ya, 347 ya. 0.99347 menjadikan titik terendah terakhirnya di sini. Ini targetnya. Ya, tapi tentunya kalau teman-teman apa ya, istilahnya takut untuk sell dulu karena kan tadi di time frame besar. Ada kemungkinan juga area ini, tapi tentunya ini turun ya, tentunya turun. Ini ada area order block ya, ada area order block, hati-hati di time frame 1 jam. Kalau saya lihatnya posisinya sih seperti ini. Ada area order block. Dia akan swing dulu seperti ini, baru dia akan turun. Nah, sampai ya minimal area sini lah, mendekati trendline atau di 0.99349. Tinggal cari potensi. Ini dulu udah bagus banget ini. Sell di sini udah bagus banget kemarin harusnya ya, karena ini kan swing terakhirnya kan di sini nih. Jadi kalau kita tarik Fibonacci-nya kemarin di posisi ini ya, kurang lebihnya seperti ini, teman. Nah, itu pasti berada di area ini 78,6% sampai dengan 88,3 extreme probability. Tuh pas kan, sell di sini nih. Nah, itu bagus banget kemarin ya di sini, tapi nggak apa-apa, ini masih posisinya masih kuat turun, harusnya sell sampai sini. Itu targetnya sampai situ sellnya kemarin. Coba kita lihat. Nah, harus sini sell ya, sekarang tinggal nunggu taking profit aja. Tapi nggak apa-apa, ini akan terjadi koreksi sekali lagi karena ini akan ada banyak rejection. Minimal ke area 1.0080 ini
cek aja nanti di area sini ya, minimal ya ada koreksi dulu lah dari penurunan ini untuk target sell kembali, karena di time frame 4 jam ada bearish pin bar kemudian impulsif, ini udah menunjukkan potensi kekuatan seller yang cukup besar ya, minimal mendekati area trendline dan kemungkinan akan balik lagi selama ini area trendline ini tidak di breakout. Oke brother, itu Euro Swiss franc ya untuk Bro Denny, thank you. At floating di 1966 bang, hold sampai berapa ya bang? XAU ya. Kalau gimana ya? Kalau turunnya ya, kalau target turun besarnya itu minimal sampai sini loh bro. Saya sih melihatnya ya kuat ke 1825 ya, area key support terakhirnya di sini nih. Artinya nanti ketika pergerakan XAU USD ini, perhatikan di sini ya, ini kan di time frame daily, nanti akan ada drama tentunya di wilayah ini ya. Setelah nanti dia turun dia di beberapa minggu ini akan menguji wilayah ini, karena ini mendekati MA50 juga, maka akan ya minimal nanti di sini akan bergerak menguji beberapa kali area key supportnya ya, 1825 area ini ya, tentunya seperti itu. Jadi kalau brother di situ, ini floating apa dulu nih, floating minus atau floating plus nih 1966? Kalau floating sorry ya, kalau floating minus 1966 ini tinggi sekali brother, harusnya makanya gimana ya, kalau 1966 itu di ujung beruk ya. 1966 nggak ada loh. 19 emang tertinggi kemarin berapa sih? 1959. Ini angkanya berapa brother? Nggak jelas nih brother Zak, tolong dikonfirmasi ulang. Untuk XAU prediksi range tahun ini bisa tertinggi dan terendahnya berapa bang? Wih, tahun ini sebenarnya bertahap aja brother ya. Kalau terendahnya sih memang kalau teman-teman lihat ya posisi terakhir ini, sebentar ya tak tunjukin di sini. Saya sih berharap minimal koreksi 50% ya dari swingnya ini, dari titik terendah sampai dengan titik tertinggi terakhir, karena dari pergerakan sebelumnya ya, ini kan tidak ada koreksi sama sekali nih di time frame daily ataupun weekly ya. Secara pergerakan saya berharap minimal 1788 sampai 1747 area target berikutnya ya. Nah, minimal sampai di sini nih tahun ini. Karena penurunannya kalau sampai ke area 1616 sih saya nggak yakin sampai ke sana gitu. Tapi ya market semuanya ya siapa sih nggak mungkin gitu, tapi terlalu berat kalau posisinya sampai sini. Minimal akan menguji kuat ya kalau memang di beberapa hari nantinya berhasil break di bawah ini, kan ada area rally base rally ya, di breakout kemudian kuat menuju wilayah golden levelnya ya di 50% 1788.35 sampai dengan 1747.81. Tentunya area itu menjadikan titik terendah terakhir. Kalau titik tertingginya, ini titik terendahnya ya. Kalau titik tertingginya minimal break dulu di 2074 dan saya tarik dengan Fibonacci expansion seperti ini. Teman-teman bisa lihat, ini adalah titik terendah terakhir di sini. Saya tarik dari titik tertingginya, kemudian saya tarik titik terendah terakhir 1616 tuh. Saya menemukan area 2341 nih. Area ini bisa dijadikan target selanjutnya. Nah, area ini untuk tahun ini ya, targetnya sampai sini. Tuh. Ya minimal seperti itulah. Ya, di 2341 dolar per troy ounce targetnya sampai sini. Oke, karena ini sifatnya ada expanding flat ya, artinya ada dorongan bullish. Setelah dia breakout nantinya, ini kan baru impulsif ya, baru bergerak impulsif. Ini korektif, impulsif. Seperti halnya ini impulsif. Jadi gini, saya tunjukkan ya buat teman-teman supaya nggak bingung. Ini impulsif ya, korektif,
dan ini akan berlanjut impulsif berikutnya. Jelas ya. Dan ini membentuk sebentar, saya kasih warna beda. Ini membentuk korektifnya itu ABC, ini ABC sebentar. Saya pakai wave ABC. Nah ini ABC. Nah, tuh ya, ABC dia pull naik ke atas ya. Impulsif, korektif, impulsif. Itu brother. Oke. Lanjut. Malam Om, Gersik hadir. XAU dong Om. Udah ya brother. Salam buat teman-teman yang ada di Gersik. Euro GDP. Bang udah resisten belum? Apa maksudnya apa bro? Euro GDP apa bro? Gold Bank pasca news. Pasca news turun. Gold pasca news turun. Dolarnya menguat. Oil Bank. Oil. Oke, oil saya lihat tadi turun ya. Nah, kalau oil trennya ini turun. Ya masih turun, masih dalam posisi turun. Sebelumnya di sini kan ada bearish engulfing ya. Ada bearish engulfing, kemudian ini juga ada impulsive bearish, berhasil break juga area low terakhir di sini yang menjadikan impulsif ini ya. Ini akan melanjutkan penurunan khususnya di minggu depan. Kalau mau sell tinggal cari area sell terbaik. Nah, intinya itu aja brother. Karena dari posisi kenaikan ini kan range-nya kan ini. Ini juga sudah saya sampaikan deh kayaknya di weekly analisa kemarin. Key resisten 83.31 dolar per barrel ini nggak berhasil di breakout ya. Ini juga masuk ke area extreme probability kalau kita tarik dari titik terendahnya sampai dengan titik tertingginya, dari tertinggi sampai terendah. Tuh ya. Posisinya area sini sempat terjadi pergerakan konsolidasi dan tidak mampu break di atas ini, artinya akan terjadi dorongan seller. Dan konfirmasinya ada di sini nih. Ini ada long legs doji, bearish impulsif, tapi dia masih bergerak konsolidasi sampai ada bearish engulfing dan bergerak turun. Dan di sini ada drop base drop, ini juga bisa dijadikan acuan nantinya. Tapi ini udah turun ya, tinggal target minggu depan yaitu area low monthly di 72.43 dolar per barrel sampai dengan 70.22 dolar per barrel. Secara time frame sebentar di 1 jam ya, ini ada bearish pin bar ya, ada bearish pin bar. Ini udah ada konfirmasi sih sebenarnya kalau di tren ini. Nah, kalau mau cari lanjutan sell mungkin bisa ditarik garis Fibonacci seperti ini brother. Nah, ini di hari kemarin ya. Oke, nanti diupdate low-nya tambahannya ya sampai area berapa. Tentunya menjadikan pemantauan kita di area sini nih. Area golden level ya, tepat berada di area MA50 di kisaran di 75.55 dolar per barrel 50% sampai 61,8%, yaitu di 76.129. Artinya akan bergerak seperti ini. Dia akan naik, akan turun. Nah, seperti itu. Ya, ini gambaran daripada crude oil. Oke? Bro Kevin, thank you udah hadir. Halo Bang. XAU bisa swing sell. Ya, betul. Level psikologi itu apa Bang? Yang mana nih? Kalau level psikologi emas itu 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 itu level psikologi untuk XAU USD. Tapi kalau level psikologi yang saya buat ya, di setiap mau sesi penutupan yaitu biasanya ada membentuk sebuah range ya, range atau berkisaran. Nah, itu biasanya saya menyebutkan level psikologi. Jadi ketika penutupan market itu kan, marketnya kan kecenderungannya kan konsolidasi ya. Nah, itu bisa dijadikan acuan batasan atas dan batasan bawah. Kalau sekiranya nanti ada terjadi breakout ya di area tersebut, maka akan kecenderungan market itu akan bergerak
mengikuti breakoutnya. Kalau breakoutnya impulsif bullish ya tentunya dia akan bergerak naik, kalau breakoutnya impulsif bearish dia akan bergerak turun. Seperti itu yang sering saya sampaikan ketika saya menyampaikan lewat analisa. Oke? Suaranya kok beda sama ketika di YouTube, Bang? Iya bener, karena kalau di YouTube saya nggak menggunakan ruangan ini, beda ruangan. Apa agak cempreng ya? Malam Bang, malam. GBP Jepang Yen. Kalau breakout structure itu bisa digunakan di semua time frame, brother. Ya, untuk naik bahu. Thank you Sis Fanny yang udah hadir. News live kayak gini seru nih suhu. Oke, thank you. Insya Allah ya nanti GBP Jepang Yen ada yang request. Sebentar, GBP Jepang Yen ya. GBP Jepang Yen ini. Coba kita lihat GBP Jepang Yen. Kalau trennya masih bullish ya, tapi di time frame kalau teman-teman transaksi ya ini konsolidasi, brother. Ini masih konsolidasi. Ya masih konsolidasi. Tunggu aja keluar dari jalur ini. Nah, ini struktur ini. Kalau udah keluar dari sini baru entry. Ya, range-nya itu berkisaran nih. Areanya ya. Di 161.75 sampai dengan area ini. Di 155.531. Ini sih. Kalau mau nanti scalpingan ya tinggal diturunkan di time frame yang lebih kecil aja. Ininya itu. Sebentar saya ini dulu. Kalau mau scalping turunin aja di 15 menit contohnya. Nah, ya seperti ini. Jadi kalau mendekati area ini tinggal cari informasi yang ya sekiranya mendukung daripada pergerakan GBP Jepang Yen ya. Nah, nih kalau posisinya akan menuju ke wilayah ini nih, di 155 ya. Ini posisinya seperti itu. Ini kan turun. Ya kan? Targetnya minimal dia akan break ke sini dulu. Nah, sampai ke sini. Tunggu kalau kita lihat di area ini sebentar ya. Saya cek dulu. Bam. Ya. Oke. Nah, pantau wilayah ini, brother. Minggu depan ya. Nah, ini ada area order block ya di sini. Tinggal pantau wilayah ini. Kalau nanti area ini ada pattern terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern, ya boleh sikat sell di wilayah tersebut. Tunggu dia posisi minimal ke area sini baru dia akan melanjutkan penurunannya. Oke. Ini untuk GBP Jepang Yen. Bagiannya BNB US. Ntar saya ini ya, saya jelasin ya. Brother Alexander selalu nonton morning briefing di sini sangat membantu. Thank you, brother. Suara industri, Bang, XAU/USD berarti Senin kira-kira akan naik sebelum turun berapa pips buat kita yang patokan time frame 1 jam. Tadi udah tak jelasin, brother. Minimal pantau aja ya, pantau aja di area ini 23,6% nih. Di 1884 lah pantau wilayah ini. Ya, tunggu aja wilayah tersebut. Oil udah ya, brother Muhammad.
Garut hadir, thank you. Malaysia hadir, thank you. Brother Moh Munasirin. News ke depan yang harus diwaspadai perubahan gold. Itu apa? Jeremy Powell speak, ya. Itu udah aku sampaikan juga kok di analisa indeks dolar. BTC USD udah tadi ya. XAU apakah ada potensi menutupi double top time monthly karena low sebelumnya harusnya udah di break neck ya. Double top yang mana nih weekly? Double top ini. Ya ini sih bakalan di breakout brother. Ininya sih sekarang lagi bearish untuk koreksi. Tuh brother Rudy. Dan XAU Bang diulang ketinggalan. Nanti tonton ulang aja nggak apa-apa ya. Bang swing sell tadi di harga berapa ya, lupa catat. Swing sell yang apa? Market yang mana nih? Bro Kevin, market yang apa? Dipantau gimana Bang, maksudnya di 1884. Iya, pantau di area 1884 ya, 1884. Iya betul 1884. Pantau wilayah tersebut. Ya. Kalau mau sell, tunggu sampai area ini kan sudah ada perubahan nih. Ini kan sudah ada perubahan nih. Ya, ada tanda-tanda pembentukan nih, ini kan ada tanda-tanda pembentukan area base ya kan. Cuman kan baru awal karena dorongan jual untuk XAU kemarin kan sangat besar sekali ya pasca terjadinya data yang bagus, kemudian ekonomi Amerika juga bagus sekali posisinya, dan ini baru aja bergerak konsolidasi ya. Ini kan baru tapi ini kan masih belum tahu nih pembentukan area base-nya ini apakah membentuk chart pattern konsolidasi seperti ini ya. Nah, apakah seperti ini? Bentar ya, tak ganti warna putih aja. Nah, apakah seperti ini? Seperti contoh di sebelum-sebelumnya ini ada broadening, ini ada apa pembentukan seperti channel ya, seperti ini. Dan ini juga hal yang sama. Dan apakah akan membentuk racing wedge? Ya, contohnya seperti ini. Apakah membentuk racing wedge? Nah, ini semakin mengecil dan tentunya akan di break dan melanjutkan penurunan. Ataukah seperti ini atau filling wedge? Ya seperti itu. Jadi ditunggu aja pembentukan struktur marketnya ya dari correction ini. Tentunya yang perlu kita tunggu adalah saya tunggu di wilayah ini nih 1884.62. Adapun kalau nggak sampai sini, kita lihat dulu nanti pembentukan area base-nya ini ya. Nanti kan pasti ada batas atas, batas bawah untuk kita lihat ada potensi penurunan berlanjutnya di posisi level berapa ketika koreksi. Itu sih brother. Thank you sis Eki, Tombak Nusantara hadir, thank you. Jos 87 1884 1900 itu area ditunggu-tunggu di minggu depan. 1900. Iya benar. Benar brother. Itu ditunggu di minggu depan. Saran news waktu CPI Bang, kan itu waktu fluktuatif. Kalau udah news enaknya pasang posisi ya gimana Bang? Saya sih menyarankan kalau news ya, untuk saat ini banyak broker itu susah ya untuk kita ambil buy stop ataupun sell stop karena market kecenderungan ada open gap up ataupun open gap down. Dan tentunya kalau terjadi open gap up itu biasanya ada broker itu yang ambil posisi, ada yang nggak diambil gitu loh, yang dianggap memang harga itu tidak ada. Ada juga broker tuh yang saya nggak bilang curang ya, ada yang ambil tuh ketika Anda contoh Anda pasang buy stop ya di 1900 gitu. Market open gap up nih di atas daripada 1900. Anda bisa kena di 1905 gitu. Nah, hal-hal yang tersebut itu nggak enak kalau kita menggunakan buy stop atau sell stop. Cuman sekarang sih saya lebih news itu saya lihat dulu posisi prediksinya dan arahnya. Kalau mau save ya tunggu news itu selesai baru entry gitu. Kalau mau spekulasi banget tinggal dilihat aja datanya. Kalau inflation rate-nya
kayak memang terjadinya turun terus, maka di XAUUSD pasti akan terjadi kenaikan. Intinya di situ. Tapi kalau inflasi besok naik ya karena kan non farm payroll-nya ini positif nih sama unemployment rate-nya bagus banget gitu loh. Maka kita lihat aja besok The Fed bakalan menaikkan suku bunga dinaikin lagi ke 50 basis point atau tetap di stay di 25 basis point. Intinya di situ. Brother Rudy, monthly XAU brother udah ada double top low sebelumnya 1616, udah break neckline, apakah ada potensi turun lebih jauh dari low tersebut? Oh gitu. Saya sih ngelihatnya sih enggak sih brother. Karena kalau saya lihat ya di sini bahkan di monthly pun tadi sudah saya jelasin ya. Mana tadi? Di sini deh. Nah, ini. Ini membentuk pergerakan impulsif, korektif, impulsif. Ya, di seperti ini. Ini impulsif, ya, korektif, dan ini akan terjadi impulsif selanjutnya. Karena pasti akan break area ini. Nah, intinya kalau ekonomi nggak baik, ya, banyak kondisi geopolitik, ekonomi saat ini terpengaruh inflasi, itu pasti XAU naik kok. Intinya di situ aja, gitu. Kalau kita lihat dari 2070 turun, ya memang itu start awal Jeremy Powell menaikkan 75 basis point yang memang waktu itu kan kalau dinaikkan 75 basis point pasti XAU USD terjadi penurunan gitu. Sekarang ini dampaknya aja sempat terjadi kenaikan dari 1616 sampai dengan tertingginya di hari Jumat kemarin ya di 1959 itu karena dampak ketakutan akan terjadinya resesi. Makanya banyak negara yang beli emas khususnya Cina dan The Fed sendiri kan juga menyimpan cadangan emasnya gitu. Besar kemungkinan ini diturunkan untuk diborong lagi gitu loh. Karena melihat harga emas lebih murah, gampangannya seperti itu. Harga murah kita beli, harga mahal kita jual, dan kita kemarin kalau lihat ini kan memang sudah overbought ya, udah tinggi banget, makanya kalau disambungkan dari data ekonominya juga positif, ya kesempatan orang pada jual emas gitu. Makanya pergerakannya akan terjadi koreksi. Intinya mengayun aja, bearish untuk koreksi. Kalau kita lihat secara kasat mata ya bakalan seperti inilah. Nah, dia impulsif, korektif ya kan, impulsif, korektif dan akan melanjutkan kenaikannya. Intinya di situ. Oke. Tuh brother Rudy. Ya. Kenapa 1900 ditunggu, Bang? 1900 itu area support become resisten. Ya ini ya kan, nih banyak rejection berkali-kali area ini. Ya, ketika dia sudah break, ini kan support become resisten terakhir di breakout, dia pasti akan nyentuh ke sana baru dia akan turun lagi gitu. Brother Eki, kalau news mending full margin di akun baru, kalau mau trading pakai aja 220. Bener, bisa itu. Kalau dinaikkan ke 50 basis point gimana, Bang? Kalau dinaikkan ke 50 basis point ya ini berita tuh lucu, brother. Semakin agresif, semakin hawkish ya. Untuk saat ini ya, kalau di tahun kemarin sejak 2070 dia turun itu ya ke 1616. Ini bisa dijadikan catatan atau pertimbangan ya. Kalau di tahun kemarin seperti itu ya, semakin hawkish, semakin dinaikkan suku bunga, pastinya XAU semakin turun. Tapi pandangan pelaku pasar saat ini ya, The Fed semakin hawkish, The Fed semakin agresif dalam menaikkan tingkat suku bunga, maka akan mendorong XAU itu terjadi kenaikan. Kenapa? Karena takut adanya resesi gitu loh. Jadi makanya kenapa si The Fed kalau ngobrol kan, kalau dia berpidato kan selalu mengatakan pelan-pelan gitu loh. Menurunkan suku bunga itu pelan-pelan, nggak mungkin dia mangkas atau tidak diadakannya suku bunga itu nggak mungkin di tahun ini gitu. Kalau PR-nya itu turunnya cukup dalam 2%, itu nggak mudah, dia bilangnya kan gitu.
Nah, lucunya di situ. Jadi kalau semakin agresif kayak contoh dinaikkan 50 basis poin, tentunya orang-orang pada ketakutan akan terjadinya resesi gitu loh. Kalau takutnya resesi kan lebih baik pegang gold gitu loh daripada mata uang gitu. Intinya di situ. Gold lebih aman lah, safe haven ya. Itu. Oke ya, jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk live malam ini. Semoga minggu depan insya Allah kalau ada tidak ada halangan kita akan ketemu di live-live berikutnya. Oke, jaga kesehatan buat semuanya dan jangan lupa selalu berdoa dan semoga kita semua diberikan keuntungan melimpah ruah dalam dunia trading ini. Thank you, sehat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.